Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di podcast Tech with Purpose. Tempatnya kita ngobrolin hal-hal yang bermakna dari sudut pandang mahasiswa, pelaku industri, sampai pejuang mimpi. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi relate banget, yaitu mahasiswa zaman now serius bisa jadi creative planner. Aku tahu kok banyak dari kalian yang masih mikir, kuliah aja belum kelar, masa masih mikir bisnis? Tapi percaya deh, zaman sekarang justru banyak banget yang mahasiswa yang bisa jadi creative planner seperti bisnis fashion, content creator, desain sampai makanan unik, dan itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Bisa jadi karir serius loh. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Dia masih kuliah, tapi juga udah punya brand kreatif yang mulai dilirik banyak orang. Ini dia, Mas Faris yang mempunyai brand nama Nomcult. Ya Mas, benar? Betul. Ya benar. Apa kabar Mas Faris? Baik, sehat, alhamdulillah. Wah, keren ini nih yang mau kita kulik, dari iseng jadi serius mungkin ya Mas. Jadi awalnya gimana sih Mas, kok bisa Mas itu mau bikin bisnis kaos itu? Oke, jadi langsung mulai aja ya. Iya. Mungkin sebelum lanjut dalam pembahasan, saya profiling dulu. Saya mahasiswa IPS juga, angkatan 2022. Juga masih di tahap mengerjakan skripsi tugas. Tadi pertanyaan apa, Mbak? Awalnya itu iseng atau memang mau serius gitu loh, kayak cuman hobi atau pikir gini, wah ini bisa nih jadi bisnis gitu. Oke, awal mula membangun dalam sebuah brand fashion ya, Nomu.cloth ini. Jadi sebenarnya sebelum saya beranjak perkuliahan ini, saya berangkat dari habits yang dimana suka berjualan. Jadi sebelum kuliah ini memang saya sempat jualan dompet. Jadi konsepnya itu saya beli grosir, saya jual eceran. Saya beli di Surabaya, saya jual ke daerah asal saya, Ponorogo. Nah, dari habits tersebut yang akhirnya kan menjadi kebiasaan saya ya untuk suka berjualan, mencari uang untuk bisa beli jajan sendiri setidaknya. Nah, awal mula akhirnya habits itu membawa ke ini perkembangan dalam bisnis yang saya hadapin ini, yaitu fashion ini. Itu sebenarnya dalam perkuliahan itu sempat kita kan merasa kayak ada suatu gejolak gejolak apa ya, perasaan yang mungkin menjadi struggle dalam perkuliahan. Iya. Seperti tugasnya banyak, seperti dalam hal lingkungan yang mungkin tidak support, terus dalam hal hubungan mungkin hubungan dalam pertemanan, percintaan dan lain-lain. Nah, awal merintis brand Nomu ini saya berangkat dari perasaan yang tidak sesuai pada saat itu. Yang dimana dalam masa perkuliahan ini kan ketika kita menghadapi masalah itu kan larinya ke hal-hal yang mungkin tanda kutip negatif. Nah, ya mungkin di Surabaya lingkungan-lingkungan yang memang konotasinya negatif ya. Nah, saya berpikir daripada saya melarikan hal-hal yang negatif, kenapa saya nggak melarikan hal-hal yang sifatnya positif dengan berkarya. Nah, Nomu ini kan brand fashion yang saya mengangkat itu dari keresahan setiap manusia yang dimana dia itu ingin bercerita, cuman ada kendala keterbatasan dalam lingkungan, entah temannya mungkin saat dicurhatin dia adu nasib, entah temennya nggak ada yang dengerin, jadi ingin menceritakan itu kendalanya tuh ada aja. Nah, Nomu ini akhirnya berangkat dari orang yang punya keresahan dan siap untuk menceritakan, cuman nggak bisa bercerita, yang akhirnya bikinlah suatu brand fashion yang dimana brand fashion itu ketika dia menggunakan itu seakan-akan mengekspresikan dan juga suasana lingkungannya itu memahami, karena di dalam fashion Nomu ini kan setiap artikel itu punya cerita. Kayak misal yang artikel pertama itu betrayal, pengkhianat. Jadi ketika seseorang menggunakan artikel tersebut, yang dirasakan itu
entah pengkhianatan dalam hal ini ya general ya, entah hubungan, entah pertemanan ataupun dalam partner kerjasama dengan yang lain. Nah, ketika seorang ini yang menggunakan pakaian tersebut, seakan-akan dia secara tidak langsung mengekspresikan bahwa dirinya sedang dikhianati. Dan pun suasana lingkungannya itu juga paham apa yang dia rasakan. Nah, ini untuk salah satu asal mula saya membangun bisnis ini ya. Jadi memang berawal dari habits pertama, gaya kebiasaan yang suka jualan, dan juga dari keresahan. Jadi akhirnya melahirkan karya. Nah, yang ketiga mungkin memang orientasi saya ya, yang dimana saya itu suka bagi pengalaman. Jadi kan orang jualan itu kan selain dia menjual barang, tapi kan dia juga memberi kepada seseorang itu rasa perasaan yang sama. Seperti kaos, misal kaos fashion ini ya. Jadi kan nggak melulu aku yang merasakan saja, dan desain yang bagus dan perasaan yang nyaman. Cuman aku ingin berbagi ke teman-teman yang lain cara menjual. Itu sih mungkin awal mulanya. Wah, gokil banget ya Mas. Tapi pasti nggak gampang untuk membangun bisnis tersebut juga karena kan kuliahnya juga padat. Gimana sih Mas cara bagi waktu antara kuliah sama bisnisnya Mas? Ah, struggle, bab Iya. struggle mungkin. Mungkin sebelum jauh dalam ah, hadapan-hadapan tentang perkuliahan, ya bangun bisnis itu juga ada struggle dalam internal dari kitanya sendiri. Ini yang pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas dan lain-lain. Sebenarnya kalau waktu saya awal mula bangun bisnis itu memang dihadapi dengan rasa yang bisa nggak sih, sanggup nggak sih. Jadi ada kekhawatiran yang lebih, yang itu otomatis terproduksi oleh pikiran kita dengan rasa takut dan lain-lain. Cuman ini mungkin buat teman-teman yang mau mulai takut. Takut itu menurut saya kan ketika eh, kita sudah melakukan sesuatu. Misal, teman-teman mungkin nggak takut untuk nembak seseorang, nembak cewek misal. Cuman kan teman-teman di sini takut ketika ditolak. Teman-teman mungkin nggak takut gelap, cuman takut ada apa-apa di gelap. Pada intinya, takut itu ketika kita memulai, baru itu yang dikatakan takut. Kalau sebelum memulai, itu belum dikatakan takut, mungkin pengecut. Nah, dan takut itu eh, nggak ada sesuatu yang menakutkan, yang ada kita yang takut. Nah, itu kata-kata yang memang akhirnya aku berpikir lebih dalam, dan memang benar, karena kan takut dalam arti di sini kan mungkin akhirnya ke arah kegagalan dalam membangun suatu bisnis. Nah, itu untuk waktu aku ini ya, keluh kesah saat membuat bisnis itu ya. Nah, yang kedua mungkin terlepas dari internal tadi, faktor internal, mungkin ada faktor eksternal ini, perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan ini kan cara saya yang jelas itu prioritas utama. Cuman kan dalam perkuliahan ini kan kita adalah ajang ajang apa ya, untuk rakus dalam dalam pengalaman, ilmu pengetahuan, yang bahkan perkuliahan ini bisa dikatakan tempat untuk trial error, trial error, karena kita masih status mahasiswa, jadi kayak masih ada suatu backupan ketika sekali error, kita bisa trial, kita pasti ada backupan. Kecuali kalau memang pasca kuliah, ya sekali error kita akan memutar otak yang lebih kan. Nah, karena perkuliahan ini yang saya katakan tadi adalah ajang sebuah trial error dan rakus akan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jadi rasa-rasanya itu kayak eh, eman itu bahasa Indonesia apa ya? Sayang, Sayang. sayang kalau hanya duduk di bangku perkuliahan. Itu memang penting karena ilmu pengetahuan yang ada di perkuliahan itu nanti akan berguna di saat ilmu lapangannya. Cuman selain di perkuliahan, mungkin waktu itu eh karena saya mahasiswa, kembali lagi yang poin pertama tadi, berangkat dari keresahan ya.
Jadi sebagai mengisi waktu kekosongan dalam perkuliahan ini, kegiatan, akhirnya kan melahirkan sebuah karya yang dimana nanti akan dijual. Jadi dengan habits yang aku bangun, terus keresahan yang aku buat, akhirnya melahirkan karya. Nah, sebenarnya waktu dalam mahasiswa ini dalam perkuliahan itu sangat banyak selain ini ya, selain akademik. Nah, untuk manajemen saya untuk menghadapi perkuliahan, jadi saya membagi waktu itu seluang mungkin. Jadi mungkin waktu itu kan saya perkuliahan masih hybrid, online offline. Jadi ada waktu kosongan yang dimana itu menjadi waktu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk saya untuk berjualan. Ya setidaknya kayak teman-teman mungkin bangun bisnis di kala perkuliahan ini kan teman-teman bisa melihat dari peluang teman-temannya yang mungkin ada kendala apa ya, di motor. Jadi kan akhirnya kita punya peluang nih, peluang permasalahan di mahasiswa. Nah, akhirnya masuk di sana untuk jualan, untuk menawarkan diri, untuk memberikan value yang bisa dibutuhkan oleh teman-teman yang lain. Nah, dengan begitu itu cukup aktif dan efisien waktu yang disita, karena itu cuma base-nya itu dengan ya sering ketemu di perkuliahan, terus ada peluang, ya udah jualan dulu aja. Dan tak rasa entah kenapa ketika kita punya sesuatu hal yang positif saat perkuliahan ini, akan ada energi positif dari alam yang membantu. Jadi ketika kita fokus selain perkuliahan ya, seakan-akan itu terlatih kemampuan kita untuk ya mengerjakan tugas kelompok, presentasi itu akan berjalan otomatis, kecuali kalau memang kamu menemukan teman-teman yang mungkin fokus di akademik ya, yaitu justru lebih pusing karena fokusnya itu cuma di tugas perkuliahan saja, dan itu udah dibuat pusing. Cuman kalau orang yang terlatih fokus multitasking, itu akan nggak kerasa progres dari setiap tanggungan-tanggungan yang dialami. Itu sih, jadi kayak ada energi positif yang membantu kita. Kita masuk ke bagian pamungkas. Boleh dong Mas kasih dong 3 tips versi Mas buat mahasiswa yang pengen jadi creative planner itu gimana tipsnya? Oke, tips and tricks sebenarnya yang jelas teman-teman harus punya knowledge-nya dulu, ya pengetahuannya dulu. Karena bicara bisnis ini memang learning by doing. Kita punya istilahnya research dulu seperti ilmu pengetahuan, capital, modal, terus koneksi, terus target peluang. Jadi ilmu yang dibicarakan dalam hal bisnis ini sebenarnya yang saya katakan tadi learning by doing. Jadi ilmu lapangan yang dimana setiap pembelajaran itu berdasarkan kasuistik. Nah, kayak bisnis ini mengalami kerugian. Apa sih yang membuat kerugian ini? Nah, di sana baru ada pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu based on experience. Setiap kasus-kasus. Nah, tipsnya bagi teman-teman mungkin harus punya knowledge-nya dulu. Terus skill, terus baru riset opportunities-nya, riset peluangnya. Nah, peluang ini gampang sebenarnya. Peluang ini kan berangkat dari permasalahan setiap manusia ya, yang dimana itu akan menjadi kebutuhan yang pada akhirnya permintaan itu akan benar-benar dibeli. Jadi kita tinggal menyediakan permintaan tersebut. Nah, itu peluang. Jadi timbul dari permasalahan. Dan juga tinggal eksekusinya. Eksekusi ini ya yang saya sarankan mungkin buat teman-teman untuk menggunakan PMC, model canvas. Jadi, karena benar-benar di breakdown setiap poin-poin, part-part, KPI-nya, ya itu menjadi tolak ukur nanti keberhasilan dalam suatu. Cuman
sebelum ke eksekusi, riset dulu dalam research berdaya kalian. Ada nggak skill kalian? Kalian bisa apa? Kalian punya value seperti apa? Kalian punya koneksi relasi seperti apa? Kalian punya modal berapa? Jadi sumber daya ini yang perlu kalian kumpulkan dulu pengetahuannya. Kemudian opportunities. Selain research ya, kemudian opportunities. Kalian harus bisa pintar-pintar membaca suatu peluang itu tadi. Jadi kayak ada permasalahan mana yang akhirnya kalian bisa masuk peluang. Terus yang ketiga, eksekusi tadi. Nah, itu semua berdasarkan bagaimana kalian mampu membaca sekitar, membaca kalian sendiri, membaca sekitar, membaca peluang, membaca kompetitor mungkin. Kalian bagaimana bisnis kalian bisa ada daya uniknya sendiri. Istilahnya unique selling point-nya dari bisnis yang lain. 3 itu sih yang harus kalian tahapin dalam memulai bisnis. Mantap banget. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa jangan tunggu lulus, jangan tunggu modal gede, jangan nunggu siap. Karena yang penting adalah mulai dulu dan jangan takut untuk ekspresikan ide kreatif kamu. Thank you banget buat Mas Faris Iya, udah sama-sama. sharing di sini. Sukses terus buat nemu quotes-nya. Dan Amin. jangan lupa kembali lagi di podcast kami kalau ada update keren. Oke sobat kreatif, sebelum kita meninggalkan podcast ini, boleh minta jargonnya terlebih dahulu? Boleh. Oke. IPS is our hope. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.